Selamat datang di channel saya. Di kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang sistem hidrolik. Mulai dari pembahasan apa itu hidrolik, komponen-komponen utama hidrolik, dan yang terakhir bagaimana hidrolik itu bekerja. Simak terus videonya, dan semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Apa itu sistem hidrolik? Sistem hidrolik adalah sebuah teknologi yang memanfaatkan fluida atau zat cair untuk melakukan gerakan segaris atau putaran. Lantas, apa fungsi dari fluida? Fluida berfungsi sebagai penerus daya, dan sekaligus mampu melumasi semua komponen yang bergerak, sehingga dapat meminimalisir gesekan yang terjadi pada komponen-komponen sistem hidrolik. Apa saja komponen dari sistem hidrolik? Komponen umum yang sering dijumpai pada sistem hidrolik antara lain. Yang pertama adalah tangki oli, di mana fungsi daripada tangki oli untuk menyuplai oli dan menyimpan oli pada sistem hidrolik. Yang kedua adalah pompa, berfungsi sebagai alat untuk menekan oli pada sistem hidrolik. Yang ketiga ada motor listrik. Motor ini berfungsi untuk meneruskan gaya yang dihasilkan motor ke pompa. Yang keempat ada filter oli, di mana filter oli berfungsi untuk menyaring kotoran dari fluida kerja sistem hidrolik. Yang kelima ada katup. Katup ini berfungsi sebagai pengontrol arah, tekanan, dan laju fluida kerja. Yang keenam, ada aktuator. Aktuator ini berfungsi untuk mengubah tekanan fluida kerja atau oli menjadi gaya mekanik. Lalu, bagaimana sistem hidrolik bekerja? Mari kita simak. Mula-mula cairan hidrolik dari tangki oli mengalir menuju filter oli. Tujuannya agar kotoran dapat tersaring, sehingga tidak ada kotoran yang terbawa ke sistem hidrolik. Selanjutnya dari filter oli masuk ke pompa hidrolik, lalu masuk ke katup. Di katup ini ada tuas untuk merubah arah kerja fluida atau oli. Setelah dari katup, fluida diteruskan ke aktuator, di mana di aktuator ini merubah tekanan oli ke gaya mekanis seperti pada video. Mari kita lihat bagaimana alur dari kerja hidrolik tersebut. Oke, segitu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Saya menantikan masukan dari teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum sahabat tambang. Setelah di video sebelumnya membahas tentang cara mudah membaca simbol hidrolik, sekarang saatnya merangkai simbol-simbol tersebut menjadi satu rangkaian sistem hidrolik. Bagi yang belum menonton nama dan fungsi simbol-simbol hidrolik, silakan tonton videonya melalui link yang ada di sudut kanan atas layar Anda. Oke, mari kita mulai membuat rangkaian hidrolik sistem dengan menggambarkan hydraulic tank sebagai tempat menampung oli hidrolik. Kemudian kita tambahkan pompa untuk mengalirkan oli dari tank. Selanjutnya kita tambahkan directional control valve jenis open center, dan kemudian kita pasang juga hydraulic cylinder jenis double acting cylinder. Dan selanjutnya masing-masing komponen kita hubungkan dengan hydraulic line. Untuk menggerakkan directional spool, kita perlu memasang pelet aktuator untuk menggerakkan directional spool pada directional control valve. Kita gunakan hydraulic pilot operated yang dikontrol secara elektronik. Jadi, pada simbol directional control valve harus ditambahkan simbol hydraulic pilot operated dan solenoid. Untuk menjaga directional spool tetap pada posisi netral, ketika tidak digunakan maka perlu dipasang spring. Bagaimana dengan keamanan pada rangkaian hidrolik ini? Untuk menjaga supaya rangkaiannya tetap aman, perlu dipasang relief valve.
Relief valve ini yang akan membatasi tekanan maksimum pada rangkaian hidrolik tersebut. Relief valve dipasang setelah pompa dan outputnya dihubungkan ke hydraulic tank. Untuk cara kerja relief valve, silakan tonton video cara mudah membaca simbol hidrolik yang bisa diakses melalui link pada deskripsi atau pada link di sudut kanan atas layar Anda. Oke, sekarang kita belajar cara kerja rangkaian hidrolik ini. Ketika directional control valve dalam posisi netral, pompa mengalirkan oli dari hydraulic tank menuju ke directional control valve. Karena directional control valve yang digunakan jenis open center, oli dari pompa langsung dikembalikan ke hydraulic tank. Bagaimana caranya agar hydraulic cylinder bisa memanjang? Pertama, kita harus menggeser posisi dari directional spool. Ketika solenoid pada sebelah kiri diberi arus listrik, solenoid valve akan terbuka dan mengalirkan pellet oil untuk mendorong directional spool ke arah kanan, sehingga membuka aliran oli dari pompa menuju ke head end cylinder dan mendorong piston ke kanan sehingga hydraulic cylinder akan memanjang. Oli yang ada di dalam rod end terdorong keluar melewati directional spool menuju ke hydraulic tank. Bagaimana cara memendekkan hydraulic cylinder? Untuk memendekkan hydraulic cylinder, solenoid sebelah kanan harus diberi arus listrik dan solenoid sebelah kiri harus dalam kondisi off, sehingga pellet pressure di sebelah kanan mendorong directional spool ke arah kiri dan membuka aliran oli dari pompa menuju ke rod end dan mendorong piston ke sebelah kiri. Oli di dalam head end cylinder terdorong keluar menuju ke hydraulic tank. Kapan relief valve bekerja? Relief valve bekerja ketika maksimum pressure tercapai dan mampu melawan spring pada relief valve, sehingga membuka aliran oli dari pompa langsung menuju ke hydraulic tank, dan akibatnya tekanan oli di dalam sistem akan kembali normal. Oke, sekarang kita mencoba berkreasi sedikit. Kita buat langkah extend memiliki kecepatan yang sama seperti biasa, sedangkan untuk langkah retract dibuat menjadi lebih lambat. Coba kita pasangkan orifice di antara directional control valve dengan rod end cylinder. Ternyata dengan memasang orifice di antara directional control valve dengan rod end cylinder membuat pergerakan silinder menjadi lebih lambat. Karena pada saat extend, oli yang keluar dari rod end cylinder akan dihambat oleh orifice. Sedangkan pada saat langkah retract, oli yang akan masuk ke dalam rod end cylinder juga dihambat oleh orifice. Sehingga baik pada langkah extend ataupun retract, semuanya akan menjadi lebih lambat. Untuk mengatasinya, kita pasangkan check valve di sebelah orifice. Dengan memasang check valve di sebelah orifice, oli yang akan keluar dari rod end cylinder menuju ke hydraulic tank pada saat langkah extend akan melewati check valve, sehingga tidak akan dihambat oleh orifice. Sedangkan pada saat langkah retract, oli yang akan masuk ke dalam rod end harus melewati orifice karena tidak bisa melewati check valve. Karena melewati orifice, maka kecepatan aliran olinya menjadi lambat. Dengan cara ini, silinder pada saat langkah extend, kecepatannya akan tetap normal, sedangkan pada saat langkah retract, kecepatannya akan menjadi lebih lambat. Oke sobat tambang, itulah cara membaca simbol-simbol hidrolik yang sudah terangkai dalam hidrolik skematik. Terima kasih sudah menonton video ini dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.